Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih, dimanapun Bapak Ibu berada. Saya mengajak saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita untuk kita datang dalam pelataran Tuhan, untuk kita datang memuji dan menyembah Tuhan, dan kita siap menerima kebenaran akan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu hati untuk berdoa. Bapa surga, kami ucap syukur untuk berkat dan anugerah-Mu Tuhan yang telah Kau limpahkan kepada kami sepanjang minggu ini Tuhan. Tuhan, saat ini kami datang Tuhan, untuk kami bersatu hati Tuhan, bersama-sama untuk beribadah, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami buka hati kami, biarlah kiranya Tuhan, kami bisa menerima kebenaran dari Engkau Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu itu Tuhan, kami boleh dikuatkan, kami disegarkan kembali Tuhan, roh kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan semuanya Tuhan, jam ibadah kami pada pagi hari ini dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Beracaralah Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Segala kemuliaan kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat dari Ria Pentakosta, saudara kekasih. Tuhan telah menjanjikan roh penghibur bagi kita, yaitu Roh Kudus. Mari kita buka hati kita yang telah membimbing kita untuk kita bisa menjadi saksi-saksi Tuhan. Dimanapun kita berada, biarlah nama Tuhan Yesus Kristus semakin besar dan dimuliakan lewat kesaksian kita. Amin. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Haleluya. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Katakan sekali lagi, yang menyertaiku. Yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagi-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati, Ku buka hati
hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Kau ambil alih Tuhan, kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Oh, menyembahmu, menyembahmu Tuhan. Jamah kami, penuhi kami Tuhan. Oh Roh Kudus, lawat kami, jamah kami Tuhan, lembutkan hati kami. Oh haleluya, kami rindu kuasa-Mu, Kau curahkan di sini Tuhan. Oh haleluya, lawat kami Tuhan, pulihkan kami, jamah kami Tuhan. Oh haleluya. Mari saat ini kita sembah Tuhan, sembah Tuhan. Kita angkat tangan kita dan kita sembah Yesus. Oh haleluya, haleluya. Oh jamah kami Tuhan, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu di tempat ini, di hati kami. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Oh terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Lawat kami, lawat kami, ya Roh Kudus. Oh mari masuk Roh Kudus, haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Kami rindu Tuhan, kuasa-Mu hadir tengah-tengah kami Tuhan. Kami rindu Roh Kudus, Engkau tinggal di dalam hati kami. Biarlah kami ini Tuhan
bisa menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, Tuhan Yesus. Lawat akan kami, Tuhan. Lawat akan jemaat-Mu ini, Tuhan. Pulihkan kami, Tuhan. Pulihkan kami. Ya Roh Kudus, kami perlu Engkau, Roh Kudus. Pimpin kami, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk waktu yang sangat indah ini, Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau layak Tuhan atas pujian penyembahan kami pada pagi hari ini, Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dari awal hingga akhirnya, Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, amin. Haleluya. Masih semangat Bapak Ibu Saudara kekasih? Mari kita bersemangat untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan kita melayani Tuhan. Amin. Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Katakan bersama-sama. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, seperti pujian tadi, nyalakanlah api Roh-Mu dan kita tetap melayani Tuhan. Meskipun kita dalam keadaan apapun, kita tetap melayani Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita buka hati kita. Tanya pujian ini dengan segenap hati kita. Ini kami Tuhan.
Pakai kami Tuhan, menjadi alat-Mu Tuhan, untuk menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, jamah kami, hadirlah Roh Kudus di setiap hati kami. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Curahkanlah kuasa-Mu di tempat ini, Bapa. Curahkanlah kasih-Mu di hati kami, Yesus. Pimpinlah kami, Roh Kudus, jalan dalam terang firman-Mu, menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu di tempat ini, Bapa. Curahkanlah kasih-Mu di hati kami, Yesus. Pimpinlah kami, Roh Kudus, jalan dalam terang firman-Mu, menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan-Mu. Pimpinlah kami, Roh Kudus, jalan dalam terang firman-Mu, menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan-Mu, untuk menjadi saksi-Mu, menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan-Mu, menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di hari Raya Pentakosta pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan untuk mendengar akan firman-Nya. Mari sebelumnya kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Hati kami buka bagi-Mu Tuhan. Biar kiranya Engkau yang akan menerangi kami dengan api Roh Kudus. Terangi hati kami, terangi akal budi kami, supaya kami boleh mengertinya. Urapi kami dengan pengurapan-Mu, baik hamba-Mu demikian juga seluruh jemaat-Mu. Mari Tuhan berfirman-Lah kepada kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bagian dari firman Tuhan yang akan bersama-sama kita dengar, akan saya bacakan dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 1-4. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1-4 yang berbunyi demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara-saudara, saya merasa keadaan daripada murid-murid ini, mereka telah mengalami kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Memang saudara-saudara, dengan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ada sukacita di dalam hati mereka. Mereka mengalami sukacita, duka cita lenyap. Mereka merasakan Yesus mendampingi mereka. Berada di ruang yang tertutup, tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah mereka. Demikian juga ketika perahu mereka dalam keadaan kosong, mereka menjala satu malam suntuk dan gagal, tidak berhasil. Lalu Yesus berkata kepada mereka, lemparkan jalamu ke sebelah kanan perahumu, nanti kamu akan beroleh. Dan ketika mereka melemparkan jalannya, saudara-saudara, sungguh mereka beroleh ikan begitu banyak. Begitu banyak. Tapi saudara-saudara, rasanya cuma sampai di situ saja keadaan murid-murid ini. Ya, mereka bersukacita. Mereka merasa Yesus ada di dekat mereka. Tapi rencana Tuhan Yesus bukan cuma di situ. Perintah Tuhan Yesus adalah mereka perlu untuk menjadi penjala manusia. Bukan hanya menjadi penjala ikan. Penjala manusia. Tuhan Yesus mau supaya mereka itu pergi memuridkan orang. Supaya banyak orang dibawa datang kepada Tuhan dan dimuridkan. Itu seharusnya tugas mereka. Tuhan mau supaya murid-murid ini mereka pergi menceritakan kepada banyak orang agar banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Saya rasa kok di situ, saudara-saudara, kerinduan daripada Tuhan, ya, sesuai dengan firman Tuhan yang kita pelajari dan kita baca. Tapi keadaan murid-murid rasanya tidak sampai. Mereka tidak sampai di situ. Ya, mereka hanya cuma senang Yesus bangkit, bersukacita, kesedihan lenyap. Sekarang ada sukacita, ada Yesus rasanya itu ada di tengah-tengah mereka. Tapi maksud Tuhan bukan begitu. Tuhan ingin lebih lagi. Yaitu mereka perlu untuk menjadi penjala manusia. Mereka perlu pergi untuk menceritakan kepada banyak orang. Supaya orang-orang yang ada di Yerusalem percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu kerinduan daripada Yesus. Tapi ternyata saudara, mereka tidak bisa.
Murid-murid tidak bisa sampai di situ. Mereka tidak bisa. Mereka tidak sanggup. Nah, timbul pertanyaan, mengapa mereka tidak sanggup? Mengapa mereka tidak bisa? Dengan kepintaran mereka sendiri, ternyata mereka tidak berani untuk mengabarkan Injil. Dengan kepandaian mereka sendiri, mereka ternyata tidak bisa untuk mengabarkan Injil. Mereka intelek, cukup intelek, mereka cukup kaya juga, saudara. Tapi mereka tidak bisa untuk menceritakan kepada banyak orang bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka berhenti, mereka mandek, mereka tidak bisa melanjutkan apa yang Tuhan inginkan. Saudara-saudara, yang menjadi masalah adalah oleh karena mereka tidak berani. Mereka tidak berani. Karena mereka tidak berani, hati mereka kosong. Mereka tidak berani menjadi saksi Tuhan. Mereka tidak berani untuk mengabarkan Injil. Hati mereka kosong. Hati mereka dingin. Sebab itu mereka butuh api. Mereka butuh api. Supaya api itu berkobar di dalam hati mereka. Kalau api itu berkobar, maka dengan demikian mereka akan dihangatkan. Dan kalau api itu berkobar, maka mereka bisa untuk mengabarkan Injil. Mereka mampu untuk menceritakan kepada banyak orang bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka butuh api ini, saudara-saudara. Saudara, itu sebabnya kalau kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan 2 Timotius pasal 1 ayat ke-7. Kita baca begini, saudara. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Allah tidak memberikan roh takut. Itu sebabnya, saudara, mereka harus menunggu sampai pada waktu hari Pentakosta. Nah, ketika hari Pentakosta, maka pada waktu itulah Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus dicurahkan. Mulailah terjadi suatu gerak, terjadi suatu pergerakan. Terjadi suatu pergerakan di antara murid-murid. Setelah Roh Kudus dicurahkan, api mulai berkobar di dalam hati mereka. Api mulai berkobar-kobar, mulai menyala di dalam hati mereka. Dan roh ini bukan roh ketakutan, tapi roh yang membuat mereka berani. Dan selalu begitu, saudara. Kalau Roh Kudus dicurahkan, orang itu menjadi berani. Bukan berani berkelahi, bukan. Bukan berani melakukan hal-hal yang tidak jujur, bukan. Tapi kalau Roh Kudus, kalau mereka orang yang penuh dengan Roh Kudus, maka orang itu menjadi berani. Berani bersaksi, berani bercerita tentang Yesus kepada banyak orang. Sebab itu mereka membutuhkan api. Saudara, kalau saya mempelajari di dalam Perjanjian Baru, ya saudara, secara khusus di dalam keempat kitab Injil, kemudian dengan kisah para rasul, itu di situ tuh para penulis penginjil ini satu dengan yang lain saling melengkapi. Kita mulai dengan Matius.
Kemudian kita melihat Markus. Kemudian kita melihat Lukas. Kemudian kita melihat Yohanes. Mereka itu saling melengkapi. Mereka saling melengkapi. Dengan peristiwa di mana Yesus itu ditangkap. Kemudian disalibkan. Kemudian Yesus mati. Kemudian Yesus dikuburkan. Lalu saudara-saudara, Yesus bangkit. Dan semua menceritakan akan hal ini, keempat kitab Injil. Dan dilanjutkan saudara, kemudian Yesus naik ke sorga. Dan kita lihat di hari Pentakosta. Dan kisah Rasul saudara, mau menunjukkan kepada kita, pada hari Pentakosta, itulah awal di mana api Pentakosta mulai berkobar di dalam hati murid-murid. Ada api. Ada api. Karena itu Roh Kudus dilambangkan dengan api, saudara. Ketika hari raya Pentakosta tiba, maka saudara-saudara, lidah-lidah seperti api. Lidah-lidah seperti api. Kecil-kecil begitu saudara. Hingga pada murid-murid. Murid-murid yang berjumlah 120 orang. Mereka mengalami penuh dengan Roh Kudus, lidah-lidah seperti api. Karena itu benar kalau Roh Kudus itu digambarkan atau dilambangkan sebagai api. Nah, apa gunanya api? Apa gunanya api? Saudara, kita tahu betapa penting arti daripada api itu. Yang pertama, saudara-saudara, gunanya api adalah melunakkan besi, saudara, untuk bisa dibentuk menjadi pisau, untuk bisa dibentuk menjadi pacul, begitu saudara. Karena tukang-tukang itu perlu, petani-petani perlu pacul. Tapi kita juga, saudara, di rumah kita perlu pisau. Itu adalah besi yang kemudian dilunakkan. Dan caranya melunakkan bagaimana? Dengan api. Jadi api itu, saudara, berguna untuk melunakkan hati kita nih, saudara. Hati saudara dan saya perlu dilunakkan. Supaya dengan dilunakkan, maka Tuhan bisa memakai kita. Karena hati kita itu keras pada dasarnya. Akibat daripada dosa, maka hati manusia itu keras. Karena itu membutuhkan api untuk dilunakkan. Hal yang kedua, saudara, api itu mematangkan. Ya, ibu-ibu khususnya, kalau kita masak, masakan kita, saudara-saudara, kalau tidak ada api, maka masakan kita tidak akan matang. Kalau masakan tidak akan matang, walaupun sudah diberi garam, sudah diberi ajinomoto, sudah diberi apa saja, bumbu-bumbu apa saja, tapi kalau tidak ada api, tidak matang, maka tidak enak. Jadi saudara-saudara, gunanya api yang kedua adalah mematangkan. Nah, pengertian mematangkan ini artinya mendewasakan. Mendewasakan. Kita perlu didewasakan. Oleh apa? Oleh api Pentakosta yang berkobar. Hal yang ketiga, saudara-saudara, api itu memurnikan. Kita menginginkan emas yang murni. Dari mana? Oh, itu dari batu yang mengandung emas. Dan kemudian saudara-saudara, dia dibersihkan. Lalu setelah batu itu dibersihkan, maka perlu dimurnikan dengan api. Maka keluarlah emas yang murni. Ya, jadi api itu memurnikan. Pelayanan kita, saudara, sudah murni.
dalam kita melayani pekerjaan Tuhan sudah murni? Kita mengikut Tuhan Yesus, kita percaya kepada Tuhan Yesus sudah murni, saudara-saudara. Karena itu kita butuh api Pentakosta untuk memurnikan pelayanan kita, memurnikan motivasi kita mengikut akan Tuhan Yesus. Hal yang keempat, saudara-saudara, api itu membangkitkan selera. Ya, api berguna untuk membangkitkan selera. Saudara-saudara, saudara tahu penjual sate itu dia kalau dia mau manggil orang gitu ya saudara, maka dia tidak perlu sulit-sulit kok. Dia tidak perlu gembar-gembor, bilang sate, enggak perlu. Saudara tahu, antara lain kalau kita berada di Tawangmangu, ya, atau di Bandungan, di Kopeng begitu saudara-saudara, di mana di situ banyak wisatawan. Saudara-saudara, penjual sate itu cukup mengambil satu tusuk sate, dibakar di atas api. Bau sate itu saudara, entah itu yang namanya sate ayam, atau barangkali sate kelinci, atau sate sapi, itu baunya saudara semerbak. Maka orang-orang itu saudara langsung akan berbondong-bondong cari ke tempat penjual sate. Saudara-saudara, api itu membangkitkan selera. Itu sebabnya kenapa api tidak boleh padam. Api tidak boleh padam. Saya ingin ajak saudara membuka di dalam Imamat. Dalam kitab Imamat pasalnya yang ke-6, pada ayatnya yang ke-12 dan 13, di sini kita baca demikian. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga, supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Api itu tidak boleh padam. Api tidak boleh padam. Nah, itu yang diperintahkan pada waktu itu dalam perjanjian lama saudara. Imam-imam diperintahkan supaya menjaga api tidak boleh sampai padam. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan menaruh kayu. Dikatakan pada ayat 12. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah. Jadi kayu. Saudara-saudara, ini mengandung pengertian. Gereja itu perlu, saudara, memiliki api yang tidak boleh padam. Karena itu perlu kayu. Apa arti kayu? Kayu mengandung pengertian jiwa-jiwa. Dan itu perlu dibawa. Jiwa-jiwa itu perlu dibawa. Maka dengan demikian gereja tidak akan padam. Gereja tidak akan padam. Dan kalau gereja itu terus menyala saudara apinya, maka akan menimbulkan selera. Orang akan datang. Tapi kalau gereja apinya sudah padam, gereja menjadi beku, gereja menjadi dingin, maka saudara-saudara tidak akan menimbulkan selera. Mari, biar kiranya hidup kita, api yang ada di dalam hati kita, biar kiranya api Pentakosta itu terus berkobar-kobar, menyala dan tidak padam. Maka dengan demikian saudara akan dicari orang. Orang melihat saudara, orang akan berkata, heran ya, aku melihat Yesus di dalam engkau. Ya,
Kalau saudara rindu orang melihat Yesus di dalam kita, maka saudara kita perlu menjaga supaya api itu tidak padam. Ya, api tidak padam. Saudara, dan satu lagi, apa gunanya api? Tadi kita baca saudara di dalam peristiwa Pentakosta, dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua, lidah-lidah seperti nyala api hinggap pada murid-murid yang jumlahnya 120 orang. Dan kemudian saudara mereka penuh dengan Roh Kudus. Jadi di sini saudara, api menimbulkan suatu apa? Kekuatan. Api menimbulkan suatu tenaga. Jadi api Roh Kudus saudara menimbulkan kuasa. Kuasa. Ya, energi. Itu sebabnya maka Tuhan Yesus berkata, kamu akan beroleh kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Kamu akan beroleh kuasa. Api Roh Kudus. Itu sebabnya marilah di hari Pentakosta ini saya ingin mengajak saudara semua supaya api itu tidak padam. Biarlah api Pentakosta itu terus berkobar-kobar di dalam diri kita sehingga kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan di mana saja kita berada. Di dalam rumah, di dalam keluarga, di situ kita menjadi saksi. Barangkali ada anggota keluarga yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, biar kiranya kita menjadi saksi untuk mereka. Kita menjadi saksi, kita boleh bercerita kepada mereka. Kita menjadi saksi dengan mulut kita, tapi juga kita menjadi saksi dengan sikap tingkah kita, sikap kita. Maka saudara-saudara, api Pentakosta biar kiranya terus berkobar di dalam hati kita dan tidak padam. Di mana saja kita berada, kita menjadi saksi. Di dalam keluarga, di dalam rumah, di tempat kerja, di kantor, atau di pasar di mana kita berdagang, atau di mana saja. Di mana saja kita berada, kita menjadi saksi. Biar kiranya api Pentakosta itu terus berkobar-kobar dalam hati saudara. Sehingga saudara terus berkobar menjadi saksinya Tuhan. Selamat Hari Raya Pentakosta. Tuhan memberkati saudara. Amin. Kita telah mengikuti ibadah Hari Pentakosta pada pagi ini. Saudara-saudara, kerinduan daripada kami semua adalah biar kiranya kita kobarkan api Pentakosta. Di tengah-tengah kondisi, situasi yang sulit sekalipun, biar kiranya api Pentakosta itu tetap berkobar-kobar. Di mana saja saudara berada, saudara tetap menjadi saksi Tuhan Yesus. Sebagaimana Tuhan Yesus katakan, kamu akan beroleh kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi bagiku, baik di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Ya, nah kita tetap simpan api Pentakosta, kobarkan terus saudara. Ya, baik, mari kita akan akhiri ibadah
Pentakosta pada pagi hari ini. Kita tunduk kepala saudara-saudara dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk saat ini. Biar kiranya Engkau yang akan terus melanjutkan. Kami rindu Tuhan supaya kobaran api Pentakosta itu tidak akan padam. Dan biar kiranya dari dalam hati kami, api Pentakosta itu terus menyala-nyala, berkobar-kobar. Sehingga di mana saja kami berada, kami boleh menjadi alat Tuhan. Kami menjadi saksi-saksi Tuhan. Tuhan, Engkau pun mau supaya kami sebagai jemaat-Mu, api Pentakosta itu tidak padam. Tetapi Engkau mau, Engkau rindu supaya api itu tadi terus menyala-nyala di dalam kehidupan kami. Berikan kepada kami kekuatan dalam kami melanjutkan hidup kami dari hari ke hari. Di mana saja kami berada, biar kiranya kami menjadi saksi-saksi Tuhan. Kiranya tambah hari kami tambah kuat. Pelayanan kami, biar kiranya juga makin menyala-nyala, makin berkobar-kobar dalam kami melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Di gereja-Mu, di sini, kiranya api tadi makin terus berkobar. Kami juga mendoakan semua guru-guru sekolah minggu. Biar kiranya api Pentakosta boleh terus berkobar-kobar dalam hati mereka. Kami mendoakan untuk pelayan-pelayan firman. Kami mendoakan untuk seluruh majelis gereja. Biar kiranya api Pentakosta itu pun terus berkobar. Kami mendoakan untuk pelayan-pelayan mimbar. Baik pelayan musik, baik pelayan puji-pujian penyembahan, baik pelayan multimedia. Demikian juga semua pelayan-pelayan yang lain. Biar kiranya api Pentakosta itu pun berkobar-kobar dan tidak padam dalam hidup mereka. Dan kami mendoakan keseluruhan majelis, keseluruhan jemaat Tuhan. Biar kiranya api Pentakosta juga terus berkobar-kobar di dalam hati daripada jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Sekarang saudara-saudara, tadahkan hati saudara di hadapan Tuhan. Dan terimalah akan berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih kesetiaan Allah Bapa, di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian, dari sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik. Seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom,